Perkenalkan, nama saya Silvery Sipanda, NIM 19140416840, kelas A1, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjelaskan materi metode transportasi. Pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke suatu tempat tujuan. Kasus transport timbul ketika suatu perusahaan mencoba menentukan cara pengiriman atau distribusi suatu jenis barang atau item dari beberapa sumber atau lokasi penawaran ke beberapa tujuan lokasi permintaan yang dapat meminimalkan biaya. Penerapan metode transportasi ini diantaranya adalah untuk pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, pengiklanan, analisis lokasi, menjaga keseimbangan perencanaan dan perakitan. Metode transportasi terdiri atas dua langkah utama sebagai berikut. Yang pertama, A. Pencarian solusi awal. Metode yang digunakan Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Selanjutnya, metode least cost merupakan salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Russell Approximation atau RAM merupakan metode yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan transportasi dengan menggunakan pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada. B. Pencarian solusi optimal. Metode yang digunakan. Metode stepping stone. Metode ini menggunakan cara trial and error untuk mengubah alokasi produk supaya mendapatkan alokasi produk yang optimal. Terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Selanjutnya, metode modified distribution atau MODI. Metode ini merupakan berubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Selanjutnya, metode Vogel Approximation Method. Metode ini memiliki teknik pengerjaan yang berbeda yang sama, yang mana dua teknik sebelumnya menggunakan teknik yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan solusi optimal. Pada metode ini, kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai materi metode transportasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.